wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi Hidayatullah, SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian kami dalam Seminar Nasional Pendidikan Sarjana Tata Mahasiswa dengan tema pembelajaran berbasis Tringo sebagai strategi membangun paradigma Islam moderat mahasiswa. Adapun latar belakang dari kajian kami, yang pertama adalah sebagai mata kuliah wajib Universitas Pendidikan Agama Islam memiliki peran atau berperan strategis untuk membentuk kepribadian moderat, inklusif, dan toleran. Kedua, terkait dengan temuan yang ditemukan oleh Sylvia dan kawan-kawan pada tahun 2022, ditemukan bahwa 37% mahasiswa PAI di PTU dan PTKIN memiliki pemahaman moderasi beragama yang rendah. Dan yang ketiga, yaitu adanya pemahaman keagamaan itu berpengaruh signifikan terhadap sikap moderasi mahasiswa. Dan selanjutnya, terkait dengan fenomena radikalisme digital, di tahun 2024, meningkat sebesar 12% di kalangan generasi muda. Temuan ini ditulis dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Fauzi pada tahun 2024. Dan yang kelima, yaitu adanya keterkaitan atau korelasi negatif antara pemahaman nilai Islam rahmatan lil alamin dengan radikalisme. Yang artinya bahwa ketika mahasiswa memiliki pemahaman nilai Islam rahmatan lil alamin yang dalam, maka akan memiliki pengaruh negatif terhadap aksi-aksi radikalisme. Dari latar belakang tersebut, maka kami menyusun ada tujuan penelitian, ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis integrasi konsep Tringo dalam pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Dan yang kedua, mengidentifikasi peran Tringo dalam memperkuat nilai Islam rahmatan lil alamin pada mahasiswa. Dan yang ketiga, yaitu memberikan rekomendasi strategi pembelajaran untuk mencegah radikalisme dan eksklusivisme beragama. Dan selanjutnya, untuk metode penelitian, di sini kami mengambil studi literatur dengan sumber dari jurnal nasional maupun internasional yang terakreditasi. Adapun kriteria data kami batasi 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2024 atau 2025. Plus atau kami tambahkan dengan literatur klasik, sebagaimana kajian kami terkait nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin yang diambil dari Al-Quran maupun tafsir-tafsir. Dan yang terakhir, analisis data. Dalam analisis data ini, kami gunakan dengan konten analisis kualitatif. Yang pertama, kami mengelompokkan data, selanjutnya mereduksi, dan yang terakhir yaitu mensintesis informasi. Nah, hasil dan pembahasan dari penelitian kami dapat dilihat dari bagan bahwa untuk membentuk karakter muslim moderat dengan pendekatan Tringo, kami membaginya dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap mengerti. Di sini dosen mengajarkan kepada mahasiswa, mengajak mahasiswa untuk senantiasa aktif berdiskusi. Begitu juga aktif dalam membaca referensi-referensi yang diberikan. Dalam tahap mengerti ini, pemahaman ajaran Islam itu harus bisa dikuasai oleh mahasiswa dan diasah melalui diskusi-diskusi interaktif berupa pemecahan problem yang ada di tengah masyarakat. Jadi kami menggunakan pendekatan problem based learning dalam pendekatan di tahap pertama ini. Adapun tahap kedua yaitu ngeroso, di sini kami memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi dan terjun ke masyarakat guna menggali masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan beragama, mengasah penguatan empati dan kepekaan sosial lewat keterlibatan masyarakat secara langsung. Dan yang terakhir, ngelakoni. Di sini kami sebagai dosen mengajak kepada mahasiswa untuk membuat sebuah field project lapangan dengan tema membumikan Islam rahmatan lil alamin, di mana dalam hal ini mahasiswa
diminta untuk mengajak kepada masyarakat untuk membuat program-program edukasi yang nantinya akan ditayangkan di YouTube. Nah, poin kedua terkait dengan pendekatan Tringo ini, ternyata kami dapati adanya integrasi yang selaras dengan prinsip Islam rahmatan lil alamin, yang dimana di dalam Al-Quran ya kita ketahui kalimat ta'kilun. Di sini Allah senantiasa mengingatkan kepada kita dengan kalimat afala ta'kilun. Tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau menggunakan akalmu untuk memperhatikan ayat-ayatku? Sama halnya dengan aspek kognitif, ngerti, yang dimana di sini mahasiswa diminta secara aktif untuk menggunakan potensi akalnya untuk mencermati permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. Dan yang kedua yaitu afektif, ngeroso. Dalam Al-Quran juga disebutkan dengan kalimat tashkurun, merasakan, memahami tentang apa yang terjadi di permasalahan-permasalahan sekitar. Dengan cara apa? Muhasabah dan juga mengajarkan kepada umatnya ya di dalam Al-Quran diperintahkan untuk senantiasa berbagi dan juga berempati kepada sesama. Dan yang ketiga yaitu psikomotorik, ngelakoni, atau dalam Islam disebut ta'malun atau amila, yaitu melaksanakan, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan. Dan yang terakhir yaitu penerapan Tringo pada mahasiswa berpotensi menumbuhkan kesadaran beragama yang moderat, sikap toleran, dan kepedulian sosial yang berbasis nilai kemaslahatan. Adapun hasil ini juga didukung dengan kajian-kajian literatur sebelumnya, yang dimana sebanyak 94% responden pada studi yang dilakukan oleh Susanti tahun 2024 mengindikasikan adanya peningkatan toleransi dari pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang serupa. Dan yang kedua yaitu adanya potensi bahwa pemahaman pendidikan agama Islam rahmatan lil alamin itu mampu membendung sikap-sikap atau faham-faham radikalisme. Dan yang ketiga yaitu adanya penguatan keterampilan sosial dan kepedulian masyarakat yang tumbuh dari mahasiswa maupun peserta didik yang telah melakukan atau mendapati pendekatan-pendekatan pendidikan yang serupa, yaitu dengan pendekatan Tringo, ngerti, ngeroso, ngelakoni. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama yang bisa diambil adalah bahwa integrasi Tringo dapat menjadi model pembelajaran berbasis karakter yang tidak hanya mentransfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai moderasi beragama secara efektif dengan penerapan yang konsisten. Pendekatan ini berpotensi memperkuat daya tahan mahasiswa terhadap paham radikalisme, membangun budaya akademik yang inklusif, serta meningkatkan kontribusi mahasiswa dalam menjaga harmoni sosial di masyarakat. Dan yang kedua, yaitu pendekatan Tringo sangat efektif membentuk paradigma keagamaan yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian melalui proses pembelajaran yang menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotor secara simultan. Adapun saran dari penelitian selanjutnya, yaitu perlu menguji efektivitas integrasi Tringo dalam pembelajaran PAI melalui penelitian lapangan dengan desain eksperimen, serta mengkaji faktor pendukung, penghambat, dan potensi adaptasinya di pendidikan non-formal maupun program pengabdian masyarakat berbasis keagamaan. Ini berikut apa yang telah bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Walahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.